Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan di tempat ini dengan segala kerinduan kita, dengan segala masalah kita, dengan segala kekhawatiran kita. Biarlah setelah kita pulang, beban-beban itu telah kita tanggalkan. Kita pulang dengan penuh sukacita. Kita pulang dengan membawa sukacita. Dengan kasih Kristus memasisakan bimbing kita dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita dalam doa. Bapa yang baik, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkau yang sudah menang atas segala hal, termasuk menanggung dosa kami. Itu sebabnya pagi hari ini tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berikan pujian hormat kepadamu. Kami berdoa pada saat pagi ini, ampuni segala pelanggaran dosa yang kami kerjakan, kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak, di tempat-tempat yang tersembunyi atau di tempat-tempat yang dapat dilihat. Karena dosa akan memisahkan kami dari Tuhan. Itu sebabnya izinkan kami memohonkan kepada Tuhan, ampuni segala dosa kami, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh merasakan satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ada satu hal yang luar biasa yang akan kami terima pada saat kami ada di dalam tempat ibadah ini. Kami percaya kehadiran-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Itu sebabnya kami berdoa, kami menyerahkan ibadah kami pada saat pagi hari ini. Mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah pada hari ini, kami percaya bahwa mereka telah diurapi oleh Tuhan. Dan biarlah pengurapan Tuhan itu membuat kami mengalirkan itu kepada setiap mereka yang mendengarkan, baik yang ada di dalam gedung gereja ini, baik yang menyaksikan lewat YouTube. Kami percaya bahwa Roh Kudus Engkau bekerja sehingga suasana sorga itu boleh dinikmati oleh kami semua yang mendengarkan, yang menikmatinya. Kami berdoa perkenanan Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan. Kami taruh mereka ke dalam tangan-Mu, perlindungan-Mu boleh terjadi dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh datang dengan penuh sukacita, mempersiapkan diri dan seluruh kehidupan mereka untuk persembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepadamu. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Izinkan kami pagi hari ini untuk berdoa buat bangsa kami yang tercinta Indonesia. Indonesia ada di dalam rancangan-Mu. Indonesia ada di dalam rencana-Mu, dan kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Kami berdoa buat pulau-pulau. Kami menyerahkan dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dan biarlah dari setiap desa ke desa ada nama Tuhan dimuliakan. Dari tempat terpencil sampai tempat yang teramai sekalipun, biarlah semua lidah mengaku, semua lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada nama lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami sudah berdoa buat Indonesia. Indonesia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, Tuhan tolong hikmat, akal budi, takut dan hormat akan Tuhan ada pada mereka, sehingga di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka boleh membawa bangsa kami untuk maju, diberkati, bahkan takut akan Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Dan kami undang Engkau, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita naikkan pujian dan penyembahan baginya, mari setiap kita selidiki hati kita. Minta ampun kepada Tuhan agar mengampuni setiap dosa dan pelanggaran, agar kita dilayakkan untuk memuji dan menyembahnya. Sebab Allah penuh dengan kasih. Kasih itu membawa pengampunan bagi kita. Amin. Serahkan setiap hidupmu kepadanya. Biarkan Dia yang membentukmu. Relakan dirimu untuk dibentuk olehnya, agar setiap kita jadi bejana sesuai dengan kehendaknya. Amin. Engkau kekuatanku ya Bapa. Kami mau tersungkur di kaki-Mu, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu, tersungkur ku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur, amin, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau tersungkur di kaki-Mu, lepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami mau memuliakan-Mu ya Bapa, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang memulihkanku. Yesus, terima kasih, Allah yang luar biasa. Ku mau memuji-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, aku mau dibentuk oleh-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami mau tersungkur di hadapan karya yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Yesus, terima kasih. Yesus, Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Engkau luar biasa. Yesus, Yesus, anugerah-Mu tercurah bagi kami. Segala syukur kami bagi-Mu ya Bapa. Syukurku bagi-Mu Yesus, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, bentuk setiap kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan setiap pribadi kami ya Bapa. Bentuk kami dengan sesuai kehendak-Mu ya Bapa, sehingga kami menjadi pribadi, menjadi seseorang yang Kau kehendaki ya Bapa. Sehingga kami layak untuk memberitakan setiap firman-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Mari nyanyikan bersama-sama. Kami mau mengiring-Mu ya Bapa.
mau mengiringmu dengan segenap hati kami ya Bapa. Kami siap untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu Engkau Allah yang memampukan kami. Segala harapan kami percaya segala kepercayaan kami takkan pernah mengecewakan ya Bapa. Jadikan kami setiap bejana-Mu ya Bapa. Jadikan kami bejana-Mu ya Yesus. Layakkan setiap kami untuk melayani-Mu ya Bapa. Amin. Mengiring-Mu, kami mau mengiring-Mu ya Bapa. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Tuhan, kita siap menaikkan pujian bagi-Mu. Engkau bertahta atas pujian kami. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Berikan salam ke kanan kirimu. Aku siap memuji nama Tuhan. Aku siap memuji nama Tuhan. Dialah yang layak menerima pujian. Sebab namanya begitu besar bagi kita. Kita siap menyerukan namanya. Yang siap menyerukan nama Tuhan, bisa angkat tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Dia raja di atas segala raja. Mari serukan namanya bersama-sama dengan penuh sukacita. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan pernah tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama.
Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan siap memuji nama Tuhan lebih lagi. Yang siap memuji nama Tuhan, sorakan haleluya. Sekali lagi, haleluya. Kita menyerukan namanya sebab hanya di dalam namanya kita diselamatkan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenarannya yang membebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Di dalam namanya selalu ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Nyanyikan bersama-sama, hanya di dalam namanya. Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya dalam namanya. Hanya di dalam namanya
namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Dalam namanya ada kuasa kemenangan. Dialah yang luar biasa, sebab Allah sanggup menanggung segala perkara kita. Amin. Segala pribadi pada hari ini datang dengan segala kekhawatirannya, tapi kita yakin dan percaya bahwa Allah sanggup menanggung setiap perkara kita. Amin. Allah sanggup menanggung segala perkara kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Nyanyikan bersama-sama. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tidak pernah berubah. Haleluya. Haleluya untuk Tuhan kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk kembali duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Kuasa-Nya tak pernah berubah bagi kita, sebab tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang sukar bagi kita. Saat Roh Allah ada di dalam kita, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di
ajaib terjadi, perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Kami percaya Engkau hadir di sini ya Bapa. Kuasa-Mu mengalir di setiap kami. Kami yakin dan percaya perkara ajaib akan terjadi atas kita. Sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami tahu bahwa Engkau ada di tempat ini. Dan di mana ada terang maka kegelapan itu akan sirna. Kami percaya di saat kebenaran itu ada di tengah-tengah kami, yaitu Engkaulah sang kebenaran itu, maka segala sesuatu yang bukan berasal daripadamu akan terusir dari tempat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena kami percaya bila Roh Allah ada di tengah-tengah kami, ada dalam kehidupan kami, tidak ada yang mustahil yang tidak bisa kami lakukan bersama dengan Tuhan. Seberapa pujian yang kemenaikkan kami percaya. Semuanya itu Tuhan menyukakan Engkau karena Engkau ada di sini. Dan setiap persembahan kami, persembahan tubuh kami, yaitu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu, juga menyenangkan Engkau. Kami akan mendengar firman-Mu. Kuduskan telinga kami, pikiran hati kami, supaya apapun yang akan kami terima hari ini benar-benar itu berasal daripada-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya hanya firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Setiap kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa jahat yang hendak mencuri benih firman itu jatuh dalam tanah hati kami tolak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya sebagai korban di hadapan-Mu. Ruangan ini Tuhan, bahkan sejauh suara ini didengar, bahkan hamba-hamba-Mu yang mengikuti ibadah melalui YouTube diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan ucapan syukur kami siap mendengar, kami siap merenungkan, kami siap melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Adakah wajah sukacita di sebelah saudara? Kalau saya tanya, apakah saudara bersukacita? Amin. Tapi sebelah saudara coba dilihat. Bisa tengok, ada sukacita di sana? Ada? Sepakat? Oke, puji Tuhan. Nah, hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, sekarang tanggal 20 bulan
November 2022. Kalau Tuhan izinkan, kita akan bertemu di tahun 2023. Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk masuk 2023 boleh angkat tangan. Yang rindu dan ingin masuk 2020. Yang tidak ingin, yang berhenti sampai Tuhan 31 Desember wis batas akhir Tuhan. Kira-kira siapa? Oh enggak ada, berarti pengennya semuanya sampai akhir tahun masuk tahun baru, amin. Nah saudara kasih dalam kasih Tuhan, saya masih konsisten dalam tema nih, sehat, semangat, sukacita. Dan kita ada dalam tahun perlombaan, berdoa supaya tahun 2023 Tuhan berikan visinya melalui hambanya gembala kita di tempat ini, supaya dalam penyampaian firman dan dalam perjuangan iman kita memiliki sasaran yang tepat. Oke, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu saya kasih dalam kasih Tuhan, saya kenal percaya tadi saya tanya, Bapak Ibu yang ingin masuk di tahun 2023 katakan? Oh 4. Yang ingin masuk dalam 2023 katakan? Nah, saya kenal percaya tidak ada satupun kita yang dalam perjuangan iman kita katakan Tuhan aku kalah wes ndak apa-apa. Enggak ada toh? Semuanya kita ingin berkemenangan, amin. Tetapi pada kenyataannya, oke, ada gangguan sedikit. Pada kenyataannya kita sudah kasih dalam kasih Tuhan, banyak orang yang gagal sebelum sampai di finish. Wah statnya bagus. Awal tahun masih Januari, Februari, Maret, wah masih rohnya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pokoknya masih semangatnya 100%. Tetapi lama-kelamaan sampai pada pertengahan dan menjelang akhir tahun biasanya mulai surut dan surut, pada akhirnya ada banyak di antara orang-orang percaya yang gagal. Mengapa tuh? Karena di tengah-tengah perjalanan itu dari Januari sampai Desember tentunya akan ada banyak sekali tantangan. Baik melalui diri kita sendiri, juga orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga. Siapa lagi? Keluarga gereja. Siapa lagi? Lingkungan yang ada di dekat kita. Jarang kita disakiti orang dari Papua, sana jarang. Kita diproses. Kadang-kadang juga tantangan itu datangnya dari keadaan. Kan kita diibaratkan atlet. Kadang-kadang tantangannya apa? Yaitu cuaca. Nah, tantangan itu sesungguhnya saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan izinkan. Nah, ada tujuannya. Kalau Tuhan izinkan, tujuannya adalah semakin menguatkan karakter saudara. Sehingga ketika kita menyembah, bukan lagi penyembahan atas dasar kata orang. Tuhan Yesus baik. Kata siapa? Oh, aku menyaksikan. Kapan? Kemarin aku dapat pertolongan. Oh, aku kemarin dapat pengalaman bersama Tuhan. Penyembahan kita hidup. Tapi juga itu kadang-kadang datangnya dari iblis. Dari penghulu-penghulu di udara, tujuannya untuk apa? Untuk menjatuhkan saudara dan saya supaya tidak sampai di finish. Banyak penonton tuh kalau kita lomba itu, ternyata kalah, gendut tuh hitam kok lomba, mesti kalah kok. Lah itu penonton. Kadang-kadang kalau pertandingan sepak bola gitu enggak bisa ngegolnya, kadang-kadang enggak pinter. Nah, padahal kalau jadi pemain belum tentu. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam kasih Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup. Ketika kita hidup selama dalam pertandingan itu, katakan bahwa ketika pencobaan terjadi, ujian terjadi, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan melalui tokoh-tokohnya kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana kita menyelesaikan pertandingan dengan sempurna lepas dari pencobaan. Tema kita hari ini adalah menyelesaikan pertandingan dengan sempurna. Karena 5 minggu lagi kita akan menyelesaikan pertandingan tahun ini. Enggak tahu saudara babak bunyak seperti apa, tapi kita harus selesaikan itu dengan baik.
Subtemanya adalah lepas dari pencobaan. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Sampun pikantuk. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, itu adalah ucapan perpisahan Paulus kepada anak kekasih dalam iman yaitu Timotius, di mana di situ Paulus sudah mulai memasuki di mana dia akan dihukum mati karena Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita lepas dari pencobaan, macet Kak. Lepas dari pencobaan dan kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan sempurna. Macet lagi. Oke. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan sempurna? Yang pertama adalah tunduk kepada Allah. Yakobus pasal 4 ayat 7a. Yakobus pasal 4 ayat 7. Kita akan baca semuanya dan kita akan belajar satu demi satu. Oke. Sudah ketemu? Bapak-bapak tolong membacakan Yakobus 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak-bapak, Tuhan Yesus memberkati. Kata tunduk di situ memakai kata hupotasso. Artinya tunduk untuk diatur sebagai seorang bawahan atau kepada kontrol seseorang. Tunduk untuk ditegur atau dinasehati. Dalam bahasa Yunani ini dipakai untuk istilah militer. Yaitu di sana diatur gaya militer di bawah komando seorang pemimpin. Nah, makanya saya kasih gambaran di situ Pak Tentara. Pak Andri nggak ada di sini. Nah, kalau ada kita akan belajar. Bapak Ibu kasih dalam kasih Tuhan. Kata di situ kan bagaimana caranya supaya kita lepas dari pencobaan. Yang pertama adalah kita tunduk kepada Allah. Kata tunduk seperti seorang prajurit tunduk kepada komandannya. Saya tanya, pernahkah seorang prajurit menolak perintah komandan? Tidak pernah. Bahkan hari-hari ini yang viral, ditanya, kenapa kamu lakukan penembakan? Atas perintah. Dalam kemiliteran saudara, bahwa ketundukan seorang prajurit atau anak buah itu mutlak. Nah, dalam kehidupan saudara dan saya, kita adalah prajurit Kristus. Amin. Berarti kita harus juga tunduk. Kita tidak boleh katakan, nanti dulu Tuhan, yang ini aja Tuhan, atau yang itu aja Tuhan, tidak bisa. Tuhan katakan apapun kita harus katakan siap dan. Nah, dalam istilah non-militer, sikap sukarela, menyerah, bekerja sama, bertanggung jawab dan memikul beban. Saya ingin katakan kepada saudara, ketika prajurit itu tinggal dalam garis komando yang benar, maka prajurit itu berhak mendapatkan perlindungan dan fasilitas sebagai seorang prajurit. Saya baca di Google, fasilitasnya banyak saudara, gajinya lumayan. Yaitu ada gaji, fasilitas, tunjangan termasuk bagi keluarga dan jaminan pada masa tua. Bapak Ibu mau jadi prajurit? Jadi prajuritnya Kristus mau? Nah, kalau kita ada dalam ketundukan kepada Allah, maka sesungguhnya kita ada dalam naungannya, kita ada dalam lindungannya. Tetapi tadi harus tunduk. Apapun kata Tuhan katakan siap dan. Mengampuni loh ya, siap dan. Mengampuni ya, kalau yang itu enggak Sabar ya nak, sabar. Tapi kalau dalam hal ini aku enggak bisa. Oh enggak bisa. Mengasihi ya. Iya mengasihi orang yang bisa dikasih, yang enggak bisa dikasih ya enggak mau.
ibadah ya nak. Oh enggak mau. Nanti yang khotbah mama mesti keras. Oh enggak mau aku. Nah kita enggak bisa tunduk. Selama kita tidak bisa tunduk penuh kepada sang komandan kita. Saya ingin katakan pada saudara, saudara ada di luar lingkaran Tuhan. Makanya orang yang tidak bisa tunduk kepada Allah, tidak bisa tunduk kepada sang komandan, biasanya mereka jatuh bangun dalam pencobaan. Itu pilihan kita sekarang. Apakah kita mau dikendalikan? Apakah kita mau tunduk sepenuhnya? Ataukah kita katakan sebentar? Gambaran tunduk kepada komandan itu ada dalam Matius 8 ayat 8 sampai 9. Kakak Gila bisa pegang mic. Matius 8 ayat 8 sampai 9. Nah kita akan lihat di situ gambaran bagaimana seseorang itu prajurit tunduk kepada komandan dan di atasnya ternyata masih ada petinggi yang lain. Nah, oke. Matius pasal 8 ayat 8 dan 9. Kita ketemu. Matius pasal yang ke-8 dan ke-9 demikian firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah iman perwira itu sampai dipuji oleh Tuhan Yesus. Semua orang Israel belum pernah lo tak dapati seperti perwira Kapernaum. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang ada di tengah-tengah, kalau saya lihat itu. Di bawahku ada prajurit, di atasku juga ada atasanku Tuhan. Nah kalau aku bilang kepada anak buahku pergi, dia pergi. Demikian pula ketika atasanku berkata, kamu pergi, saya pun pergi. Nah itu garis komando yang pas. Saudara dan saya juga harus seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan sekali lagi tidak boleh namanya tawar-menawar kepada ketaatan penuh kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku nderek jenengan sak gumolonging mana. Sepenuh hati. Wes Tuhan kalau kita nyanyikan suka-sukamu Tuhan itu sing pas. Pokoknya kersa-kersane Gusti pun untuk kula manut marmut enak iwae wong manut. Nah, kan manut kan penak. Dibentuk seperti apapun, kalau bejana dibentuk itu berontak, diremak nih lagi. Wah berontak lagi, diremak nih lagi. Kenapa? Kalau kita manut gitu, Tuhan ini memproses kita juga cepat. Nah kalau kita ada dalam garis komando seperti tadi yang dipimpin oleh Papa Gembala, dalam doa Bapa kami yang terakhir dikatakan sana, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan biarlah aku terlepas dari pencobaan. Jauhkan daripadaku pencobaan Tuhan. Kita mengakui kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita ada dalam perintahnya Tuhan. Nah seringkali yang masih sulit dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Agak macet-macet. Berikutnya. Nah seringkali yang masih sulit dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Terus bedanya ujian dan pencobaan itu apa toh? Nah, ujian Bapak Ibu pernah sekolah? Nate mangan sekolahan? Mboten nggih, mboten. Nah, ujian itu datangnya dari Allah sebagai sang guru. Dan dia punya tujuan yaitu menaikkan level. Dari TK ke SD, dari SD ke SMP, dari SMA, SMA, SMK, berikutnya ke perguruan tinggi. Lulus dengan nilai terbaik, masuk S2 dengan sponsor. Nah, ini jadi tujuannya untuk menaikkan level kita, menaikkan kelas kita. Kalau tidak lulus, maka Tuhan akan mengulang kembali ujian itu sampai lulus, dengan kata lain remedi. Lah itu ujian.
Datangnya dari Tuhan. Tujuannya adalah bukan untuk menghancurkan saudara. Menundukkan saudara, iya. Menaikkan level saudara, tahun kemarin kalau suruh mengampuni enggak mau. Tapi karena proses setengah mati sampai hampir mati. Bapak Daryanto pernah saksi di situ. Bisakah kamu bersyukur? Baru tahu bersyukur. Setelah mau mati tanya, kamu mau mengampuni enggak? Kalau enggak ngampuni kamu nanti mati masuk neraka loh. Karena Tuhan enggak ngampuni. Iya mau, akhirnya belajarlah pengampunan. Nah itu datanya dari Tuhan untuk menaikkan level saudara. Kalau kita belum lulus jangan kaget, besok terjadi lagi. Jangan katakan gini, Tuhan kok masalah yang ini aja. Saya ingin katakan pada saudara, remedi. Nah ngerti ya? Kalau pencobaan itu datangnya dari si jahat. Kalau saudara nanti baca di Alkitab, loh pencobaan ini kok konteksnya. Nah baca dalam bahasa aslinya. Pencobaan itu datangnya dari si jahat, tujuannya untuk menghancurkan saudara dan saya. Itu enggak ada remedi. Memang tujuannya satu, saudara hancur. Oleh sebab itu mari anak-anak Tuhan, jangan kita alergi terhadap ujian. Amin. Tenan, opo tenan, opo iyo, anak Tuhan enggak boleh anti ujian, amin. Nah itu lagi, jadi jangan anti ujian, biar nanti cepat lulus. Kalau enggak remedi lagi. Kuncinya bagaimana di situ? Pun Gusti, saya tuh ada dalam kedaulatan Tuhan. Yang terjadi saya tahu itu yang terbaik. Suka-sukamu berikanku kerendahan hati. Satu komitmenku setiap pagi, aku ikut Engkau hari ini. Jadi kita harus punya ketetapan untuk tunduk dan melakukan firman-Nya. Yang kedua, supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan sempurna, kita bisa mengakhiri pertandingan itu dengan baik dan lepas dari pencobaan. Yang kedua adalah lawan. Siap melawan? Oke. Yakobus 4 ayat 7 tadi. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Sudah kasih dalam kasih Tuhan, kata lawan bukan sekedar melawan. Wes pukulan wes karepmu wes gitu. Enggak, atau sekedar gini, bertahan. Koyong ini kok dibanding ke mana putu saya anak Beni engko sing ngene karo Gewa. Nah, bukan sekedar kita pasrah, diam, enggak Saudara. Kata melawan di situ mengatur diri sendiri untuk melawan, menahan, menentang. Dengan kata lain, kita harus punya satu, amunisi kita harus cukup. Namanya prajurit. Perang kok enggak pakai senjata. Aku kan iso silat. Musuh pistol siji, pendali dor, bar. Wong perang kok. Gitu. Harus punya amunisi, kita harus cukup. Latihannya harus maksimal. Prajurit enggak pernah, prajurit itu latihannya apa saja. Jangan hanya gini, prajurit latihannya baris berbaris, hansipe yo iyo. Latihannya yo perang. Gitu. Latihan kita harus cukup. Lah latihan kita sebagai anak Tuhan seperti apa? Apakah perang di sana? Ya itu loh, ngadepi masalah itu loh. Antem kanan, antem kiri, masalah ini belum selesai, masalah ini. Itu kita perang. Atau kita perang dalam diri kita sendiri. Menaklukkan diri sendiri lebih sulit loh. Gitu, ego kita kan lebih besar. Wah. Berikutnya adalah keyakinan akan penyertaan Tuhan. Jadi kata melawan di situ benar-benar di situ menantang, menahan, melawan. Tetapi yang harus disadari, harus kita diperlengkapi. Amunisinya kudu cukup, latihannya maksimal, dan juga yakin bahwa Allah menyertai. Nah, saya kalau dengar kisah ini, saya sangat diberkati. Dan setiap hari, setiap saat saya baca itu, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Saudara tahu ini siapa?
Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengali-aliannya. Goliat mati bersorak victory. Ya, pertandingan. Nah sebelum ini datang saudara. Seperti inilah. Pasukan Filistin sama pasukan Israel. Itu selama 40 hari loh. Yang satu pasukan ada di sebelah sana, di bukit sana. Yang sepasukan lagi di bukit sini, hanya dipisah oleh lembah Tarbantin. 40 hari cuma apa yang mereka lakukan? Ngatur barisan. Tentara latihannya mek gur ngatur barisan. Diatur siap gerak. Begitu Goliat datang mulai ciut lagi, bubarlah sore hari, pagi hari ngatur barisan. Enggak perang-perang. 40 hari. Saya katakan pada saudara, apakah bangsa Israel menang? Enggak. Karena apa? Mereka hanya rutin mengatur barisan, mereka tidak pernah benar-benar melawan. Pada akhirnya datanglah si imut namanya Daud. Apakah Daud dengan tangan kosong datang ke pertandingan itu, ke pertempuran itu? Enggak, dia punya amunisi yang cukup. Apa itu? 5 batu licin. Nah, musuhnya gede. Mata tombaknya itu seperti pesa tukang tenun. Gede. Perisainya dibawa orang di depannya, ketopongnya dan lain sebagainya lengkap. Daud, dia punya amunisi yang cukup 5 batu licin. Dia latihannya di mana? Di padang belantara dengan menggembalakan 2-3 ekor kambing. Latihannya Daud di mana? Dia melawan singa dan beruang. Itu latihannya. Amunisi cukup. Tadi saya katakan melawan itu harus amunisinya cukup, latihannya maksimal. Dan yang dikatakan oleh Daud pada waktu itu, engkau mendatangi aku dengan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Akhirnya yang menang siapa? Siapa? Goliat. Yang menang siapa? Oh, krungu kok aku. Bapak saudara kasih dalam kasih Tuhan. Jadi tadi dikatakan ketika ada seseorang yang melawan, amunisi cukup, latihan maksimal, penyertaan Tuhan lengkap. Diambilnya pengali-aliannya dan Tuhan mengarahkan itu tepat di dahinya. Satu batu tenggelam, Goliat jatuh. Ada berapa banyak kita yang memiliki pergumulan. Kita tidak bisa lepas dari pencobaan karena saudara dan saya tidak benar-benar melawan. Kita tidak pernah benar-benar untuk bertindak, ngimpi. Aku tuh pengennya ngampuni Tuhan, pengen. Aku tuh pengennya sabar Tuhan, pengen. Aku tuh pengennya lepas dari pornografi, pengen. Aku tuh sebenarnya pengen Tuhan lepas dari pergaulan anak-anak yang itu loh, yang membawaku jauh dari Tuhan. Saya tadi ngomong dengan seorang ibu, Kat anakmu kenal cah kudungan loh ya, saya anakmu jauh loh ya, saya nggak pelayanan, wis nggak rutin kaum muda dan lain sebagainya. Hati-hati loh Nduk. Pengen aku lepas dari anak itu, lah bocah yang godo ayo, bocah nyedek aja. Yang harus kita lakukan apa? Lawan gitu loh. Kita punya amunisi, apa amunisi kita? Doa. Amunisi kita apa? Firman. Gunakanlah perisai itu. Pedang roh yaitu firman Tuhan pakai. Jadi lawan saudara. Jangan cuma ingin. Aku tuh pengennya rajin ibadah. Pengen. Tapi saudara dingin tarik selimut. Kita enggak pernah benar-benar bertindak gitu. Aku pengennya ya doa pagi loh, pengennya doa malam, pengennya doa puasa. Kalau saya akan katakan pada saudara, kalau kita hanya tinggal dalam keinginan dan keinginan seperti pasukan Israel 40 hari. Ngatur barisan. Tok. Apa yang terjadi atas mereka 40 hari? Satu, bosen. Gitu. Tentara biasanya perang loh, mereka ngatur barisan loh Pak Hansip. Yang kedua, mereka terintimidasi.
Pagi sore. Goliat katakan yang itu juga. 1 lawan 1. Kalau kami kalah, kami tunduk. Kalau kalian kalah, hancur. Itu pagi sore. Dosa yang saudara dan saya lakukan, itu akan mengintimidasi. Wingi. Kita katakan aku pengen lepas dari dosa ini Tuhan. Tapi saudara duduk. Tidak pernah melawan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah tulisan. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Di tempat ini saya jujur tanya pada saudara. Saya juga. Apakah saudara punya kecenderungan untuk berbuat zina? Ya. Baik itu melalui perkataan porno, gitu. Baik itu melalui pikiran. Kita berzina itu enggak terus kelonan gitu, enggak. Memandang lawan jenis, mengingininya, itu sama dengan berzina. Belum lagi kalau benar-benar ke sana. Tulisan itu katakan tidak ada seorang pun yang benar-benar kebal terhadap dosa itu. Kalau kita berkata, aku enggak pernah. Enggak pernah mikir nih, ora tahu. Ngomong nih apa meneh, nyekel HP sing ngono-ngono ki ora tahu. Saudara lebih kudus dari Daud. Saudara lebih kuat dari Musa. Karena apa? Musa pernah? Pernah. Daud pernah? Pernah. Siapa lagi? Salomo? Lebih banyak. Tapi saya katakan kenapa mereka tertulis dalam kitab? Dijadikan contoh. Karena mereka pada akhirnya melawan. Gitu. Jadi mari dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari. Siapa yang pernah baca kitab 1 Petrus 5 ayat 8? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari. Kalau mencari mangsa jenengan uncali guguk. Kalau mencari mangsa jenengan uncali ayam beres. Mencari apa? Manusia yang bisa ditelannya. Jadi iblis itu bukan mencari mangsa, dia mencari manusia. Ketika kita lengah dan ketika kita tidak memiliki pertahanan yang cukup, maka kita akan kalah. Oleh sebab itu mari saudara, langkah yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami kemenangan dalam perlombaan itu, memperoleh kemenangan dengan sempurna. Yang kedua yaitu apa? Lawan. Oke. Lari. Yuk kita baca dalam Kejadian pasal 39. Ayatnya 12. Ayat 10 saya baca dan ayat 12. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan duduk saja. Itu dan semua yang membaca Alkitab katakan dan lari keluar. Bapak Ibu saudara kasih dalam kasih Tuhan. Jadi jurus yang ketiga supaya saudara dan saya lepas dari pencobaan, menang terhadap pencobaan sehingga kita bisa melakukan pertandingan kita masuk sampai finish dengan sempurna adalah lari. Jadi saya katakan tidak ada satupun di antara kita yang kebal terhadap dosa, tidak ada. Saudara. Setiap kita tuh punya kelemahan. Ada yang kelemahannya lawan jenis, ada yang kelemahannya di uang, ada kelemahannya di waktu, ada kelemahannya di kekuasaan dan lain sebagainya. Dan iblis ngerti banget itu. Karena apa? Dia diciptakan, dia ada jauh sebelum manusia ada. Dia ngerti. Dan itu yang akan dipakai untuk menyerang saudara. Tunduk kepada Tuhan sudah. Lawan sudah. Kok saya bangga yuk? Lari itu kuncinya. Jadi tidak bisa kita terus
Aku pengen menang Tuhan, aku pengen menang Tuhan. Saudara tetap duduk di situ enggak bisa. Lari pergi, lari sekarang juga. Jangan menoleh ke belakang dan terus. Saudara yang punya kelemahan, dan saudara dan saya juga punya kelemahan. Kita yang kelemahannya lawan jenis, lek wis rabi. Ya sudah lawan jenis sudah yang saudara kagumi, tanamkan mulai di sini. Yang istimewa, yang terbaik itu yang datang dari Tuhan ya suami atau istriku. Kemarin hari Minggu, Mas Stephen berkhotbah, ojo dibanding-bandingke. Lah, iya toh. Jangan dibandingkan istri atau suami saudara dengan istri dan suami orang lain. Pasti lebih bagus karena saudara lihatnya dari jauh. Saudara yang punya anak juga jangan dibanding-bandingkan anak saudara dengan yang di luar sana, mereka juga lebih baik. Cobalah Bu, Pak, kalau Bapak Ibu suka membanding-bandingkan. Kalau anak tangga lebih bagus, lebih pintar, lebih taat, sampean kok enggak. Terus anak-anak saudara juga banding nih saudara, nyun sewu. Bu, Pak, tapi Bapak kae wis ora enek lho. Sampean kok isik. Dingotene pripun? Kae dadi bocah apik, kae dadi bocah manut. Tapi bapake umure ra dawa. Jenengan kok sik dawa? Jenengan kira-kira pripun? Makane ojo dibanding-bandingke, gitu loh. Saudara harus melihat apa yang Tuhan beri. Wis tuh berkat yang ada dalam keluarga itu aja cukup. Kalau kelemahan saudara dan saya ada pada keuangan. Hari Senin, ketika kami masak nasi 2000, saya dapat baca status seseorang. Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Mbah ini meninggal. Saya tanya, ndak, iki mbah sing sopo? Soalnya ada 2 orang dengan nama yang sama, yang satu sakit, yang satu kemarin punya beban berat. Yang punya beban berat mah. Terus saya ngomong-ngomong dengan tim masak, dia berpikir kalau aduh bebanku luwih berat. Akhirnya yang terjadi minum bacon sayang. Minum gramasan sayang. Dipikir ususnya ini rumput. Yang terjadi apa? Yo game. Nah, saya katakan kepada saudara, mari saat pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Tinggalkan itu lari, jangan duduk di situ. Kalau kelemahan kita, saudara dan saya benar percaya kita ngerti kok kelemahan kita tuh apa. Lek kelemahan kita ngomong kotor, yo jawur wong ngomong kotor. Gitu. Saudara cenderungnya ngomong jelek, latah pisan. Kumpulannya dengan orang yang ngomong binatang-binatang keluar, sambal pecel sego pincuk metu, ya orang bakal menang gitu loh. Ada amin. Saudara kaum muda remaja yang punya kelemahan di situ, aku lah awor konco-koncoku, aku mesti belajar ngerokok loh ning kono. Belajar ngombe loh. Ngombe nang omah diajari ngombe. Neng kono tapi diajari ngombe sing gak enak gitu. Aku mesti neng kono. Yo lari aja terus duduk di situ gitu loh. Kita lihat Yusuf, ayat 10 tadi dikatakan, apakah sekali itu Potifar ngerayu istrinya Potifar? Enggak. Firman Allah yang hidup. Tiap hari, dari hari ke hari, perempuan itu terus menerus merayu dia. Ora sisa toh? Enggak sekali toh? BMIK katakan, meskipun istri Potifar membujuk Yusuf setiap hari. Jadi pencobaan itu, godaan yang saudara dan saya alami, itu pasti datangnya enggak sekali 2 kali, pasti sering. Ketika saudara belum jatuh, iblis akan terus menyerang saudara di situ. Kalau saudara tidak memiliki keputusan untuk lari, saya katakan pada saudara-saudara tidak akan pernah mengalami kemenangan seperti Tyson tadi. Kenapa tuh orang Kristen digambarkan sebagai domba? Salah satunya adalah domba itu enggak patek pinter. Dan dia tidak bisa jauh dari gembala. Kalau dia makan rumput, rumputnya habis. Kalau binatang pinter, sapi gitu mesti pindah. Tapi domba itu enggak, saudara. Kalau rumputnya habis, ya rumput itu, yang tanah itu dimakan. Ora pinter piye lah. Wis ngerti lek pacar iki nyiksa lho.
Wis melecehkan, menjatuhkan kok ya ora ditinggal, kuwi jenenge domba. Siapakah dia? Anak Tuhan sing ya ora pinter. Wis ngerti di situ tuh ndak bagus. Sebab itu dengarkanlah suara gembala. Dombaku mengenal suaraku dan aku mengenali suara mereka. Lari dari situ. Jadi jangan saudara duduk sekali lagi. Ojo terus cedek-cedekan. Gitu. Lek pacarmu cemburuan, sik pacaran wis cemburuan sik soleh rapi kaya apa? Overprotect. Neng Dindi ditanyai alasannya sayang. Kamu di mana? Kamu di mana? Sama siapa? Sekarang berbuat apa? Itu. Overprotect gitu. Ojo ibadah, aku malah sampean cedek-cedek karo Kak Dia. Enggak usah kaum muda, aku enggak seneng sampean cedek-cedek karo Mas Tius. Nah. Lek sik pacaran kaya ngono dikekang, lha sesuk ibadah, aku mau ketemu Papa Demi. Harap piye? Bisa? Jadi mari kasih dalam kasih Tuhan. Kita belajar, nggih. Pertandingan tahun ini kita akan akhiri 5 minggu lagi. Jangan seperti tadi Tyson, minggu-minggu pertama, ronde-ronde pertama masih semangat. Pada akhirnya kita katakan aku menyerah. Jangan. Pertandingan tahun ini harus kita selesaikan dengan sempurna. Katakan amin. Memang akan ada begitu banyak tantangan. Tapi katakan bersama Tuhan, aku bisa. Harus tunduk. Enggak ada lagi kata tawar-menawar. Nggih Gusti aku manut. Manutnya kapan? Setiap hari. Firman-Mu hari ini apa Tuhan? Aku manut. Berikutnya, lawan. Jangan hanya duduk di situ. Lawan. Dengan apa? Doa saudara. Dengan pembacaan firman saudara. Lakukan firman, terus berbuat baik. Dan tinggallah dalam persekutuan seperti ini. Karena dengan kita tinggal dalam keluarga, kita akan semakin dibentuk. Kita keluarga saudara akan menjadi pribadi yang sangat menyakitkan saudara. Kenapa? Karena Tuhan membentuk saudara melalui mereka. Suami yang melalui istri, istri melalui suami, orang tua melalui anak-anak, anak-anak melalui orang tua. Gereja juga seperti itu. Pelayan Tuhan satu dengan yang lain, jemaat satu dengan yang lain, gembala dengan jemaat, jemaat dengan gembala. Kita diproses di situ. Itu cara kita untuk melawan. Gitu, jangan hanya ingin, aku pengen ya wis tahun ngarep aku pelayanan ya, tahun ngarep tibone, tahun ngarep ya lek tahun ngarep mesti enek jenengan dan saya tuh seenek apa ora. Yang terakhir adalah lari. Jadi mari kita ikuti instruksi Tuhan agar lepas dari pencobaan, bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. 1, yuk kita baca. 1, tunduk kepada Allah. 2, lawan. 3, lari. Biarlah ini menjadi kesaksian besok ketika kita komsel, kita akan saksikan bagaimana perjuangan kita bersama dengan Tuhan melawan pencobaan. Sehingga pertandingan kita akan selesaikan dengan sempurna. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati, takkan berhenti percaya. Sesungguhnya dia tidak pernah meninggalkan saudara, hanya yang dia mau adalah tunduk. Ada otoritas terdekat yaitu suami saudara, orang tua saudara di rumah. Tunduk. Otoritas berikutnya adalah gembala kalau di gereja. Tunduk. Otoritas tertinggi kita di bangsa ini adalah Pak Jokowi. Tunduk. Di sekolah ada kepala sekolah, ada guru. Tunduk. Dan yang paling tinggi, yang tertinggi adalah Tuhan Yesus. Kita harus tunduk. Tuhan katakan, siapa yang tidak mengasihi sesamanya, dia tidak bisa berkata aku mengasihi Tuhan. Karena bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kalau mengasihi manusia yang kelihatan aja tidak bisa. Jadi mari kita tunduk benar-benar, katakan Tuhan, pun jenengan kersane jenengan Tuhan, suka-sukamu aku mau ikut. Yang kedua, lawan. Sudah sekian lama saudara terintimidasi, sekian lama saudara jatuh dan jatuh. Saatnya sekarang melawan. Lawan keegoisanmu dengan mengasihi sesama. Lawan keegoisanmu dengan mengampuni sesama. Lawan keegoisanmu dengan berbuat baik. Lawan keegoisanmu dengan mau disatukan dengan saudara yang lain. Yang berikutnya, ketika kita sudah tidak bisa, larilah.
Jangan seperti istri Lot yang menoleh ke belakang, tetapi lari sekarang juga, tinggalkan dan jangan menoleh. Sebab kita percaya bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang hebat. Kita berdiri bersama-sama. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekali Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya berjuang sendiri. Waktunya sekarang untuk tunduk, lawan, lari. Katakan dengan imanmu, bangkit dari setiap kelemahan saudara, lawan pencobaan bersama Yesus. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Kami yakin penyertaan-Mu bagi kami sempurna. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggal. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan ada di antara saudara yang saat ini dan selama ini terus diintimidasi oleh pencobaan yang datangnya dari kuasa kegelapan dan iblis yang hendak menjatuhkan saudara. Baik itu melalui teman-teman pergaulanmu, baik itu melalui sifat keakuanmu. Iblis menyerang engkau pagi, sore. Siapa di antara saudara yang memiliki keputusan pagi ini untuk mulai tunduk kepada Allah? Angkat tanganmu. Saat ini waktunya engkau dengan Tuhan. Tidak usah memandang kanan kiri saudara. Urusanmu dengan Tuhan. Siapa yang mau untuk tunduk kepada Tuhan dengan berkata, kehendakmu yang jadi. Katakan kepada Tuhan, aku mau tunduk mulai sekarang. Kepada otoritas yang paling rendah sekalipun dalam keluargaku, sampai kepadamu. Mari sampaikan komitmen saudara untuk tunduk. Ibu-ibu yang mulai berontak, ibu-ibu yang mulai tidak hormat, tidak tunduk pada suami, hari ini waktunya engkau untuk mulai tunduk lagi.
Bapak Ibu yang mulai berontak terhadap pemerintah yang ada, pemerintah yang paling kecil, saat ini waktunya untuk kau tunduk, sebab mereka adalah utusan-utusan Allah. Dan bagi kita yang mulai berontak kepada Tuhan dengan menawar-nawar firman, katakan aku mau tunduk Tuhan. Mari kaum muda, siapapun di antara engkau yang mau untuk melawan mulai hari ini hal-hal yang akan menjatuhkan dan menjauhkan engkau dari Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan tahu kekuatanmu dan iblis tahu kelemahanmu. Biarlah oleh kekuatan Tuhan kau akan bangkit. Dan bagi kalian semuanya, kita yang ada di tempat ini, bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada, yang menyaksikan dan mengikuti ibadah melalui YouTube, jika saudara tidak juga bisa, yang ketiga, lari, tinggalkan tempat itu. Allah cukup untuk memberkati engkau. Allah cukup ketika engkau tunduk, engkau ada dalam fasilitas dan perlindungannya, engkau akan bisa. Sebab itu mulai saat pagi hari ini, mari kita memiliki keputusan. Aku mau menyelesaikan pertandingan dengan sempurna bersama Yesus. Ku tak akan pernah menyerah. Jangan berhenti, pertandinganmu belum berhenti. Maju bersama Yesus, minta kekuatan Roh Kudus. Aku mau Tuhan, tunduk lawan dan aku mau lari. Mari kaum ibu, kaum wanita saja, kaum pria berdoa. Ku takkan menyerah, ku takkan pernah menyerah. Yesus, yes. Sampai ku lihat kau Amin. bekerja. Keputusanku. Percaya mujizat kan nyata. Mari kaum pria dan kaum muda pria, katakan aku tidak akan menyerah sampai di sini. Engkau di tempat ini Tuhan, melihat komitmen kami. Keluar dari tempat ini pun kami tetap berkemenangan bersamamu. Ku takkan menyerah, ku tak akan pernah menyerah. Bapak Joni akan pimpin kita di dalam doa. Pagi hari ini Engkau buat kami semakin kagum akan Kau Roh Kudus. Kami semakin bangga punya Tuhan seperti-Mu. Di penghujung pertandingan tahun ini, 5 minggu lagi, Kau izinkan untuk time out, memberikan instruksi yang cukup jelas buat kami. Tunduk akan perintah-Mu, lawan dan lari.
tahu kapasitasmu sebagai pelatih yang hebat untuk pertandingan ini Tuhan. Karena instruksimu cukup jelas dan kami tahu kami berjalan bersama siapa. Kami akan maju di penghujung tahun ini. Kami nggak pedulikan 2023. Orang-orang meramalkan tahun yang akan suram, semua pekerjaan banyak yang dihapus. Kami nggak peduli karena kami punya Allah yang dahsyat seperti ini. Dan di akhir tahun ini, jika Engkau izinkan kami boleh mengalami ini semua, kami percaya perkara-perkara dahsyat kami boleh lalui bersamamu. Dan itu kesukaan kami bersamamu menikmati betapa Engkau baik Tuhan. Sekali lagi Bapa, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih Engkau tahu bagaimana cara memeluk kami di sini. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Terus bisikin, terus semangatin kami Roh Kudus untuk kami membanggakan Engkau. Bukan untuk diri kami. Kami juga ingin membawa orang-orang sekitar kami mengenal dan merasakan pelukan kasih-Mu yang begitu hangat di penghujung tahun ini. Terima kasih untuk semua kebaikan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk melangkah, kami siap untuk mengakhiri pertandingan di ujung tahun ini, dan kami siap untuk bersaksi ke semuanya, Engkau Allah yang hebat dan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini atas anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami diizinkan untuk menyelesaikan ibadah pada tanggal 20 November 2022. Kami tahu dan kami yakin bahwa ada pesan khusus yang sudah Tuhan pesankan lewat hamba-Mu untuk kami pakai dan praktekkan di dalam hidup kami. Kami akan mengakhiri tahun 2022 dengan memenangkan semua pertandingan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Dan kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Kami masuk 2023 dengan kadar yang lebih tinggi, dengan hal yang lebih besar, karena kami mengenal siapakah Tuhan yang kami percaya dan kami sembah. Terpuji nama-Mu, berkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Tuhan tolong, Engkau akan membalaskan dengan berlipat-lipat kali ganda semua jerih lelah mereka. Karena apa yang mereka kerjakan tidak pernah sia-sia. Anak-anak-Mu yang sudah berkorban, baik itu tenaga, pikiran, waktu, bahkan mungkin keuangan mereka, apapun saja. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan turun atas mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami punya Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sepanjang minggu ini mereka berada di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, pernikahan mereka, studi daripada anak-anak mereka, toko, kios, apotik, semua yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Mereka pulang dari tempat ini sepanjang minggu ini, mereka bahkan hari ini, mereka ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Jam-jam ibadah sepanjang minggu ini, kami mulai mempersiapkan diri kami untuk jadi berkat. Dalam pelayanan kami dalam bentuk apapun saja, kami kerjakan itu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kami satu hatikan dan kami mau berdoa buat kedua anak kami, baik Grace dan Chloe, di mana besok dan hari Kamis mereka akan mengikuti lomba, baik nembang dan lomba nyanyi. Kami percaya Tuhan yang memberikan kepada mereka talenta itu. Tuhan akan memberikan kepada mereka hikmat dan suara yang baik agar mereka mampu tampil, dan lewat apa yang mereka kerjakan itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa pakai dan pelihara mereka, jaga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Grace dan Chloe, kalian akan menerima hal yang luar biasa daripada Tuhan. Terpuji-puji namamu kekal untuk selama-lamanya. Anak-anakmu yang lain yang mungkin tidak sempat kami sebutkan satu persatu, Tuhan juga tolong dan Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa buat Natal yang sudah mendekat, baik tanggal 11 Natal anak-anak dan tanggal 25 Natal secara umum baik di gereja dan di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan sudah siapkan segala sesuatu bagi kami. Terpuji namamu, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan kami akan terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kiranya boleh turun, menyertai, memberkati, bahkan menjadi milik kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Pulanglah dengan membawa pulang berkat, baik rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat ulang. Tuhan Yesus memberkati kita.